Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris, NIM 211510762. Baik, adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk membuat tugas mata kuliah Kajian Hukum Masyarakat Indonesia. Langsung saja materi pertama, pengertian hukum. Hukum adalah peraturan atau ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi pelanggarannya. Yang kedua, menurut KBBI, hukum merupakan yang pertama peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas. Yang kedua, undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur kehidupan masyarakat. Yang ketiga, patokan atau kaidah ketentuan. Yang keempat, keputusan, pertimbangan yang ditentukan oleh hakim dan pengadilan vonis. Lanjutnya, menurut para ahli, pengertian hukum menurut para ahli yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Aristoteles. Aristoteles mendefinisikan hukum menjadi dua, yaitu hukum tertentu dan hukum universal. Hukum tertentu adalah aturan yang menetapkan atau melarang berbagai jenis tindakan. Sedangkan hukum universal adalah hukum alam yang memiliki keteraturan dan pengarahan internalnya sendiri. Yang kedua, Ernest Utrecht. Hukum adalah himpunan petunjuk hidup atau perintah atau larangan yang mengatur tata tertib di dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh masyarakatnya dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dan masyarakat itu. Yang ketiga, menurut Van Apeldoorn, hukum adalah peraturan yang menghubungkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum bertujuan untuk mengatur tingkah laku serta pergaulan manusia dan bertujuan untuk mencapai perdamaian. Yang keempat, menurut John Austin, hukum adalah aturan yang ditetapkan sebagai pedoman makhluk berakal oleh makhluk berakal yang memiliki kekuasaan atas dirinya. Yang kelima, Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan cara berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyelesaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain dan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan. Yang keenam, Mohtar Kusumatmedda, hukum adalah kaidah yang asas-asas yang mengatur hubungan bermasyarakat dan dibuat berdasarkan pada keadilan. Adapun menurut para ahli tentang hukum, adapun perbedaannya yang terletak pada sudut pandang dan cara perumusannya yang berbeda-beda tetapi maksud tujuannya sama. Materi selanjutnya, unsur-unsur hukum ada 4, yaitu yang pertama, mengatur. Di dalam hukum itu ada perintah dan larangan. Yang kedua, dibuat oleh lembaga yang berwenang yang mengikuti masyarakat luas. Yang ketiga, penegak aturan hukum tersebut harus bersifat memaksa. Yang keempat, memiliki sanksi di setiap pelanggaran. Selanjutnya, sifat hukum. Sifat hukum memiliki 3. Yang pertama, hukum bersifat mengatur. Yang kedua, hukum bersifat memaksa. Dan yang ketiga, hukum bersifat melindungi. Materi selanjutnya, budaya hukum. Tidak hanya sekedar rumusan masalah di atas putih saja, sebagaimana yang tercantum di dalam perundang-undang, tetapi hendaknya hukum dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati dalam kehidupan masyarakat melalui pola tingkah laku warganya. Hal ini, hukum dipengaruhi oleh faktor non-hukum, yaitu nilai, sikap, dan pandangan masyarakat yang disebut dengan kultur atau budaya hukum. Ada 3 persoalan mendasar tentang kultur atau budaya hukum, yaitu persoalan yang pertama adalah persoalan yang berkaitan dengan hukum sebagai suatu sistem di mana hukum itu dinilai dari 2 sisi yang berbeda, yaitu hukum dilihat sebagai suatu sistem nilai di mana keseluruhan hukum dalam rangka penegakan hukum didasarkan pada Grundnorm atau Pancasila yang kemudian menjadi sumber nilai sekaligus pedoman bagi penegak hukum itu sendiri. Yang kedua, hukum dilihat sebagai bagian dari masyarakat, realitas sosial, di mana hukum tidak dapat dipisahkan oleh lingkungan masyarakat, dalam hal ini suatu sistem dari sistem sosial lainnya. Materi selanjutnya, bagaimana hukum itu tidak konsisten dengan cara menyalin yang mana yang baik dan yang mana yang buruk.
Adapun Lord M. Friedman menjelaskan bahwa hukum sebagai suatu sistem memiliki komponen-komponen yaitu sebagai berikut. Yang pertama, struktur yang berupa kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum untuk bekerja. Sistem hukum atau sendiri seperti pengadilan negeri, pengadilan administrasi, dan lain-lain. Yang kedua, substansi berupa norma-norma hukum yang digunakan oleh para penegak hukum maupun mereka yang diatur. Yang ketiga, kultur hukum yang berupa ide, sikap, harapan, dan pendapat tentang hukum yang secara keseluruhan mempengaruhi seseorang untuk patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Menurut Emil Durkheim, hubungan antara hukum dengan masyarakat dilihat dari dua tipe, yaitu masyarakat dengan solidaritas mekanik yang didasarkan pada sifat kebersamaan di antara anggotanya, sehingga hukum bersifat represif yang berfungsi mempertahankan kebersamaan tersebut. Yang kedua, masyarakat dengan solidaritas organik yang didasarkan pada sifat individualisme dan kebebasan anggotanya. Megatile hukum menjadi bersifat restitutif yang berfungsi hanya untuk menjaga kelangsungan kehidupan masyarakat. Substansi hukum, legal substance, adalah produk yang dihasilkan oleh yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi mencakup hukum yang hidup, adalah hukum yang ingin dipakai dan digunakan. Substansi hukum berkaitan juga dengan pembuatan hukum yang dilakukan oleh pembuatan undang-undang. Nilai-nilai yang berpotensi menimbulkan gejala-gejala hukum di masyarakat dirumuskan suatu peraturan perundang-undangan. Seringkali substansi hukum yang termuat di dalam suatu produk perundang-undangan dipengaruhi oleh kepentingan kelompok tertentu, sehingga hukum yang dihasilkan tidak referensif terhadap perkembangan masyarakat. Adapun persoalan kedua, yaitu tentang fungsi dan hukum, kaitannya dengan pengaruh budaya hukum. Hukum dewasa tidak hanya berfungsi sebagai kontrol sosial saja, melainkan hukum diharapkan mampu untuk mengaruhkan masyarakat agar bertingkah laku sesuai dengan cara atau pola baru demi tercapainya tujuan yang dicita-citakan. Prinsip legalitas hukum. Menurut Lon Fuller, ada 8 prinsip legalitas hukum yang harus diikuti dalam membuat hukum, yaitu yang pertama, harus ada peraturannya terlebih dahulu. Yang kedua, peraturan harus diumumkan. Yang ketiga, peraturan itu tidak boleh berlaku surut. Yang keempat, perumusan peraturan harus dapat dimengerti oleh rakyat. Yang kelima, hukum tidak boleh meminta dijalankannya hal-hal yang tidak mungkin. Yang keenam, di antara sesama peraturan tidak boleh saling bertentangan. Yang ketujuh, peraturan harus tetap dan tidak boleh sering diubah-ubah. Yang kedelapan, harus terdapat kesesuaian antara tindakan para pejabat hukum dengan peraturan yang telah dibuat. Adapun persoalan ketiga, yaitu peranan atau kultur budaya hukum terhadap bekerjanya hukum. Ini menyangkut bagaimana cara pembina kesadaran hukum. Masalah pembinaan hukum erat kaitannya dengan berbagai faktor, khususnya sikap para pelaksana hukum. Artinya, para penegak hukum memiliki peranan yang besar dalam pertumbuhan kesadaran masyarakat. Ada 3 variabel utama yang menurut Sediman dapat digunakan untuk mengetahui apakah seseorang akan bertindak sesuai dengan peraturan hukum atau tidak. Yaitu yang pertama, apakah normanya telah disampaikan atau sosialisasi produk hukum. Yang kedua, apakah normanya serasi dengan tujuan yang diterapkan bagi posisi itu atau sinkronisasi produk hukum. Yang ketiga, apakah si pemegang peran digerakkan oleh motivasi yang menyimpang atau faktor motivasi. Baik, materi selanjutnya, keberadaan hukum adat. Keberadaan hukum adat ini secara resmi telah diakui oleh negara. Keberadaannya, tetapi penggunaan pun terbatas, merujuk pada pasal 18B ayat 2 Undang-Undang 1945, di mana menyebutkan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat, hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur undang-undang. Negara di mana sebagian pemberi sebuah jaminan kepastian hukum adat terhadap masyarakat hukum adat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Desain Pokok Agraria UUPA diharapkan dapat mengurangi
terjadinya sengketa dan memberikan keadilan untuk masyarakat adat. Sekian rangkuman dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.